Halo dan selamat datang di channel MUZ. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah modifan kecil-kecilan. Mungkin beberapa dari kalian itu ada yang merasa kurang dengan motornya ya. Ya kita sebagai orang Indonesia tuh biasanya kalau memakai motor selalu merasa kurang ya, entah kurang kenceng, akselerasinya kurang, atau perhiasannya kurang. Perhiasan itu seperti, fairing-nya kurang, mau ditambahin box, mungkin bannya kurang gede, dan lain-lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi, biasanya nih ada solusi yang paling murah tanpa, oprek mesin. Misalkan motor kalian kurang kencang, akselerasinya kurang, apa ya, kurang tajam lah, kok kurang tajam, apa ya bilangnya ya, kurang nendang. Nah, modifikasi yang paling murah itu adalah salah satu, ini salah satu ya karena ada yang lain. Salah satu yang paling murah itu adalah ini. Ini adalah gear. Nah, kalian bisa mengganti gear, entah, ukurannya digedein atau dikecilin, itu sesuai selera ya. Itu adalah solusi termudah dan termurah kalau kalian pengen motor kalian lebih kencang atau, akselerasinya, lebih nendang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, bagaimana sih cara memilih, gear kalau misalkan kalian mau ganti gear, ganti ukuran ya, yang dimaksud di sini itu ganti ukuran. Kalau ganti gear ukurannya standar itu ya nggak usah dibahas lah, itu udah urusan dealer, udah memang sewajarnya standarnya kayak gitu. Nah, yang kita bahas kali ini adalah, kalau kita tuh mau, mengganti ukuran gear kita, entah mau mengecilkan atau, gedein. Nah, di sini kita akan membahas tips-tipsnya apa saja sih yang harus diperhatikan kalau mau ganti gear. Nah, langsung saja, untuk yang pertama nih, untuk yang pertama itu adalah, ini, seperti kualitas ya, kualitas, ketebalan, bahan pembuatan. Nah, itu, hal pertama yang harus diperhatikan. Kalau saya sendiri sih lebih mengutamakan ukuran ya, ketebalan ya, seperti 415, 428, 450, 520, ya pokoknya kayak gitulah. Nah, untuk tips yang pertama ini, karena kalian akan memilih, ketebalan pada gear, itu usahakan, jangan sampai di bawah standarnya. Misalkan motor kalian itu standarnya itu ukurannya ketebalannya 428, ya jangan sampai di bawah itu. Kecuali ini, sepengetahuan saya ya, kalau misalkan, ada salah bisa kalian koreksi di kolom komentar. Ada beberapa motor yang, seperti, apa ya, motor 150 cc, motor sport, itu dia aslinya tuh ukurannya tuh 428 ketebalan gearnya, cuma karena digunakan untuk, balapan balapan atau apa ya, pokoknya untuk tanding, itu biasanya dia ketebalannya, dikurangi jadi 415. Itu ada beberapa yang kayak gitu, cuma itu tergantung kebutuhan masing-masing juga. Nah, itu 415 itu, karena kualitasnya diturunkan, itu penggunaannya cuma sekali. Jadi, sekali tanding udah nggak bisa dipakai lagi itu, gear-nya. Biasanya itu dibarengi sama rantai juga. Jadi misalkan gear-nya, lebih tipis ya rantainya lebih tipis. Itu biasanya biar, lebih enteng untuk, apa ya, untuk balapan, untuk tanding tuh lebih enteng. Nah, itu cuma khusus untuk tanding ya. Kalau misalkan untuk harian, untuk standar, itu usahakan, jangan sampai kurang dari aslinya. Misalkan, di standarnya 428, ya udah pilih aja yang 428, jangan sampai di bawah itu. Kalau di atasnya ya, mungkin, terlalu berat ya, karena tebelnya juga udah beda, makin tebel itu, kemungkinan sih makin berat. Nah, itu adalah yang pertama.
Untuk yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah, ukuran ukuran. Kalau tadi tebel ya, sekarang ukuran, diameter. Cuma diameter di sini biasanya dijelaskan dengan, jumlah mata pada gear. Jumlah mata pada gear itu seperti ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini, mata gearnya ini ada berapa, ini biasanya ditulis di, bukan ditulis sih, dicetak di, gear. Misalkan seperti ini adalah, sebuah gear yang ukurannya 44T, artinya gear ini mempunyai 44 mata. Nah, seperti yang di awal tadi, kita bisa membesarkan dan mengecilkan ukuran gear ya. Sebenarnya, kalau misalkan mau gedein atau ngecilin itu bisa, di gear depan maupun gear belakang. Cuma saya menyarankan untuk gear belakang saja, nggak usah gear depan, karena apa ya, sebenarnya kita mengganti gear belakang saja sudah cukup, jadi gear depan nggak usah diapa-apain lah. Itu demi menghemat pengeluaran juga toh. Baik, bagaimana sih cara memilih ukuran gear yang, sesuai dengan kebutuhan? Nah, seperti yang kita tahu, setiap motor itu mempunyai, ukuran gear yang berbeda-beda dan mereka menggunakan rasio gear. Nah, misalkan kita mengganti gear itu nggak jauh dari, ukuran rasio gear. Eee, Kalian bisa memperhatikan dari tabel rasio yang bisa dicari di Google, eee, nanti akan saya masukkan ke video mungkin. Eee, Cara pakainya itu, cara bacanya itu hampir sama seperti kalau kalian menggunakan tabel, perkalian. Nah, saya kasih contoh, untuk, beberapa motor yang ada di Indonesia, itu, seperti R15 itu mempunyai ukuran gear depan 15, belakang 47. Itu artinya rasio gearnya kalau misalkan kalian lihat di tabel, itu artinya, berapa ya, 15, 47. Itu berarti rasio gearnya 3,13. Contoh lain seperti CBR 150R, itu gear depannya 15, gear belakangnya 45. Jadi, itu rasionya jadi 3 pas. Untuk Vixen itu, gear depan 14, gear belakang 43. Jadi rasio gearnya 3,07. Nah, kita bisa mengganti ukuran gear, melalui, rasio yang ada di tabel. Maksudnya kayak gimana? Mungkin kita bingung ya, mau pilih ukuran berapa ukuran berapa. Nah, kita patokannya tuh pakai ukuran rasio yang standar saja. Nah, dari yang standar ini, misalkan nih, misalkan punya CBR yang rasio gearnya 3, itu kalau misalkan kalian mau menaikkan ukurannya, usahakan rasio gearnya tuh jangan sampai lebih dari, 0,1. Jangan sampai lebih dari 0,1. Itu dalam rasio gearnya. Nah, kalau mau menurunkan, jangan juga, lebih dari 0,1, berkurangnya tuh jangan, lebih dari 0,1. Nah, sebenarnya ada beberapa orang yang mempunyai aturan yang berbeda-beda. Ada yang pakai rasio gear, ada yang pakai jumlah mata. Kalau jumlah mata biasanya tuh maksimal tuh kalau dinaikkan itu tambah 2, kalau diturunkan dikurangi 2. Itu maksimal ya, bukan minimal, maksimal. Kenapa kok kayak gini? Karena ketika kita mengganti gear, itu sangat berpengaruh dengan output tenaga. Misalkan kita pakai gear yang terlalu besar, apa ya, selisihnya dari standar, itu mungkin akselerasinya akan bagus, bagus banget. Cuma untuk powernya, untuk top speednya pasti turun drastis. Nah, kebalikannya misalkan kita menggunakan, gear yang terlalu kecil, selisih jauh sama standarnya, itu biasanya untuk top speed bagus. Cuma kalau misalkan kalian, berakselerasi itu pasti berkurang jauh. Nah, itulah kenapa, ada aturan batasan-batasan. Jadi, misalkan kalian mau ganti gear, ada batasannya.
maksimal berapa, maksimal berapa. Kalau minimal sih nggak ada ya, ya minimal satu mata gitu lah. Nah, lalu ada yang tanya, saya memperhatikan di beberapa YouTube channel, ada yang tanya juga, bagaimana kalau mengganti ukuran gear cuma rasionya masih sama? Nah, menurut saya itu sama saja. Maksudnya sama saja kayak gimana? Tidak ada berpengaruh, tidak mempengaruhi, tenaga. Misalkan, rasio aslinya itu 3, terus, ukuran gearnya kalian naikkan cuma rasionya 3 lagi, itu tidak berpengaruh terhadap, power yang keluar. Jadi, ya sama aja kalau standarnya rasionya 3 dijadiin 3 ya sama aja. Nggak akan lebih kenceng, nggak akan lebih, nendang akselerasinya, eee, nggak lebih enteng juga. Jadi sama saja, karena apa? Yang dimaksud rasio ini kan perbandingan gear depan dan belakang ya. Misalkan rasionya itu 3, berarti 3 putaran gear depan, itu satu putaran gear belakang. Nah, kalau misalkan ganti gear, ukurannya masih sama rasionya, ya sama aja. Tidak akan mempengaruhi, enteng enteng atau beratnya, atau, mungkin kecepatannya, top speed atau akselerasi itu nggak berpengaruh. Nah itu, berbanding lurus dengan, mungkin yang, pernah kalian pelajari saat SMP di pelajaran fisika, itu ada, pesawat sederhana berbentuk katrol. Nah itu, misalkan kita menggunakan katrol, itu kan, katrol tetap ya kalau kita, lihat di sepeda motor ya. Nah, di rumus katrol tetap itu, usaha sama dengan beban. Jadi, nggak peduli itu ukuran katrolnya itu berapa, cuma usaha itu sama dengan beban, tidak akan berubah walaupun ukuran katrolnya berubah. Nah, contoh gampangnya gini, misalkan kalian nimba air di sumur, ketika kalian, menimba, terus kalian mundur, ditarik maksudnya, kalau kalian mundur satu langkah, itu pasti naiknya juga itu kan, satu langkah, embernya, misalkan embernya dari kedalaman berapa, nanti naiknya juga satu langkah. Sama persis seperti kalian waktu melangkah mundur. Dan itu nggak makin enteng juga walaupun, ukuran katrolnya tuh digedein atau dikecilin, itu nggak berpengaruh, beratnya tuh masih sama. Jadi ya rumusnya kayak gitu sih. Nah, itu beberapa pertanyaan yang, belum dijawab di, channel yang lain. Mudah-mudahan kalian, yang berkunjung di channel ini, mendapatkan jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang lain, silahkan ditambahkan di kolom komentar aja. Kalau misalkan ada sanggahan dan tambah juga bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Eee, Mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Yuk, selamat malam.